Di online masih belum bisa mengalahkan penjualan offline. Itu yang kita rasakan di sini ya. Online masih tetap kita kejar, PPKM kita kalau bisa jangan diperpanjang lagi. Kita sebenarnya butuh stimulus dari pemerintah itu. Oke, berbicara terkait adanya tantangan kita di masa pandemi ini, ternyata juga berdampingan ini dengan adanya salah satu obstacle yang sedang kita hadapi, yaitu adalah proses digitalisasi. Dan kita dapat katakan bahwa proses digitalisasi ini sebagai tantangan besar bagi sektor retail saat ini, seperti kemunculan adanya e-commerce ataupun upaya lainnya dalam proses digitalisasi ini. Mungkin lebih lanjutnya kita tanyakan saja kepada Bang Yudi. Nah, gimana nih Bang, bagaimana Transmart beradaptasi akan adanya proses digitalisasi ini? Ya, selama pandemi, sesuai dengan himbauan pemerintah awal-awalnya bahwasanya kita harus lebih banyak di rumah, mengurangi aktivitas di luar ya. Jadi ini memaksa kita sebagai pelaku retail bagaimana tetap ada penjualan sementara si customer tidak perlu pergi keluar. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan digitalisasi tadi. Khusus untuk Transmart, kita ada nama program ataupun ada sebuah aplikasi yang namanya Transmart Home Delivery. Ada webnya, termasuk juga bisa diunduh di Play Store. Nah, dengan aplikasi tersebut, si customer bisa memilih mereka mau berbelanja di kota mana. Nah, misalkan di Padang, dia bisa memilih di Padang. Nah, seperti itu, di web itu tersedia banyak barang kita, dan itu memang kita lakukan pengiriman langsung ke rumah pelanggan. Jadi tanpa si konsumen tanpa mereka datang ke sini, jadi mereka bisa langsung berbelanja. Kita antarkan sampai ke alamat dengan jaminan kita antarkan di hari yang sama. Seperti itu. Jadi memang di sana ada pilihan berbagai macam produk, ada tertera harganya berapa, kuantitinya yang tersedia ada berapa, promosi yang berlaku apa aja. Nah, di sana tinggal pilih. Nanti akan langsung diproses hari itu. Pembayarannya juga bisa berbagai macam. Bisa melalui kartu debit, kartu kredit. Nah, termasuk juga kita bisa COD. Nah, jadi si customer misalkan tidak ada kartu nih, bisa bayar di tempat, ya bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin terasa sangat lebih mudah ya dengan digitalisasi ini. Tapi untuk dari sisi lainnya, mungkin ada nggak sih Bang efek-efek lainnya terhadap retail sendiri dari proses digitalisasi ini? Ya, memang kita akui sendiri bahwasanya penjualan secara digital masih belum sebesar penjualan secara langsung ataupun offline. Jadi online masih belum bisa mengalahkan penjualan offline. Itu yang kita rasakan di sini ya. Ya, kalau untuk kontribusi salesnya, ya tidak nyampe 5% dari total penjualan kita. Nah, tapi memang tantangannya itu sendiri memang si konsumen kita masih belum terbiasa belanja menggunakan aplikasi online ini. Nah, yang kedua, mereka masih lebih percaya untuk berbelanja langsung, lihat langsung barangnya, mereka bisa merabanya, cocok atau enggak, harganya sesuai atau tidak. Nah, mereka beli. Nah, tren seperti itu masih sangat kuat, khususnya di Padang ini. Ya, jadi memang walaupun penjualannya belum seberapa, tapi tetap penjualan online masih tetap kita kejar, kita gencarkan. Beberapa promosi memang kita berikan khusus untuk penjualan online ini. Nah, sehingga kalau misalkan si customer kita yang masih belum berani keluar, mereka mungkin sibuk ngantor, pengennya barang langsung diantar ke rumah. Nah, bisa menjadi solusi bagi mereka. Kira-kira rata-rata usia yang menggunakan lebih banyak berbelanja online itu dalam rentang usia berapa nih? Ya, kalau untuk usia, kita memang pernah analisa dan kita tarik kesimpulan yang berbelanja online ini memang usia yang melek teknologi. Usia 25 sampai 35. Nah, rata-rata pembelinya, walaupun sebenarnya yang berbelanja itu orang tuanya, tapi yang untuk penggunanya yang memesan itu tetap anaknya gitu. Walaupun yang belanja orang tuanya, memang penggunanya itu memang lebih banyak ke generasi milenial sekarang. Nah, terkait dari perbelanjaan secara digital ataupun secara online tadi nih, DX Trends Global Retail Industry 2021 pun juga menyebutkan bahwa sepertiga dari retailer kini menjual mayoritas produknya secara online ataupun bahkan ada yang online offline seperti yang disebutkan tadi ya Bang ya. Dan namun di Indonesia nih, Aprindo menyebutkan peningkatan penjualan online dari retail itu sebesar 15%, namun hanya memberikan kontribusi kurang lebih dari 8% dari total penjualan retail di Indonesia. Nah, untuk kontribusi seperti ini, kontribusi apa yang dimaksud? Ya, memang kontribusi yang dimaksud adalah perbandingan antara penjualan online dengan total penjualan secara keseluruhan. Penjualan keseluruhan kita kan ada online, ada offline. Misalkan kayak Transmart ini, kita menjual langsung di tempat juga ada, penjualan via online kita ada Transmart Home Delivery. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kontribusinya itu tidak nyampe 5% kalau di kita. Mungkin di nasionalnya di angka 8%. Memang masih kecil, tapi ingat itu ada peluang di sana. Peluangnya artinya masih bisa kita tingkatkan lagi. Ya caranya dengan
berikan promo yang menarik, kita berikan edukasi lagi bagaimana mereka lebih melek akan penjualan online ini, beberapa keuntungannya apa aja ya, itu yang mungkin bisa ikut menaikin kontribusinya. Oke. Nah, sekiranya bagaimana sih Bang korelasi antara adanya proses digitalisasi ini dengan proses pemulihan kondisi pandemik atau terutama nih di sektor ekonomi? Ya, kan salah satu cara kita untuk pulih dari pandemi ini kan memang menjalankan prokes yang kuat, vaksinasi. Nah, salah satunya kan memang jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, salah satu cara menghindari kerumunan ya memang mengurangi aktivitas itu kan di luar. Nah, sebenarnya kan online ini jadi solusi. Bagaimana si customer kita tidak banyak pergi keluar, tidak banyak berkumpul ataupun ini, jadi mereka bisa langsung berbelanja di rumah. Jadi online ini sebenarnya salah satu solusi ataupun cara agar mengurangi interaksi sebenarnya. Interaksi orang dengan orang ini, kan sebenarnya kalau misalkan dia berkunjung di satu titik, satu tempat, itu kan sebenarnya interaksi makin banyak. Nah, potensi untuk penyebaran kan sebenarnya masih lebih besar kan. Nah, kalau misalkan online kan interaksi itu hampir dibilang hanya si kurir mungkin ya. Si kurir dengan si pembeli. Nah, artinya dia tidak bertemu dengan masyarakat ramai. Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya penjualan ini secara nggak langsung juga ikut mensukseskan himbauan dari pemerintah untuk jangan terlalu banyak aktivitas di luar kan. Oke. Nah, sekiranya kalau untuk dari Transmart sendiri, apa sih Bang target dari retail Transmart terutama yang ada di Kota Padang sendiri untuk ke depannya? Ya, target kita sih, doa kita bersama juga mudah-mudahan dalam waktu dekat ya PPKM jangan diperpanjang lagi pastinya. Karena impact-nya sangat luar biasa. Bagi kita sektor retail, pengunjung juga ikut turun, mereka tidak terlalu berani, bahkan aktivitas kita juga dibatasi jamnya, jumlah pengunjung juga dibatasi. Ya, harapan kita PPKM kita kalau bisa jangan diperpanjang lagi, tapi kita komitmen bersama, prokes kita ya memang wajib jalan. Sebenarnya kan PPKM boleh tidak jalan, tapi kalau misalkan prokesnya kembali lagi seperti awal kan kita kembali ke luka yang lama, kan artinya nggak akan kunjung selesai. Nah, itu sebenarnya harapan kita. Yang kedua harapan kita adalah adanya stimulus dari pemerintah sebenarnya untuk pelaku retail ini. Kita rasakan kondisi sekarang ini, beban biaya kita itu kan bertambah sebenarnya dengan kondisi pandemi ini. Kita wajib jangan ngadain disinfektan, kita ngadain hand sanitizer, masker, latex untuk sarung tangan, itu kan artinya biayanya bertambah kan. Sementara dari sisi penjualan kita kan nggak terlalu malah turun kondisinya. Nah, kita sebenarnya butuh stimulus dari pemerintah itu ya. Mungkin beberapa keringanan pajak, PBB, iklan itu memang kita butuhkan sekarang ini. Karena memang fakta di lapangannya ya masih belum terlalu terasa. Itu yang benar-benar kita butuhkan dari pemerintah. Seperti itu. Oke. Dan sepenuhnya pun kita mengharapkan bahwa pandemi ini cepat usai. Keadaan mungkin tidak bisa ya langsung normal gitu ya Bang, tapi memang pemulihannya itu bisa kita rasakan dengan baik, dengan cepat pula, sehingga kita bisa kembali lagi menjadi kondisi bagaimana sebelumnya ada pandemi ini. Nah, sekiranya itu percakapan kita tidak terasa 1 jam lebih, kita sudah bersama dengan Bang Yudi membincangkan dan membahas bagaimana sih proses pemulihan oleh retail ini selama pandemi dan bagaimana nantinya estimasi kita setelah pandemi ini akan usai. Nah, untuk itu pemirsa Ranah Talk dan pemirsa Nagari TV, jangan lupa terus saksikan program Ranah Talk setiap hari Kamis jam 3 sore, tentunya hanya di Nagari TV, dan jangan lupa pula untuk ikuti sosial media kita yang ada di bawah sini. Saya Friska dan segenap kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri, dan sebelumnya terima kasih juga kepada Bang Yudi telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita di program Ranah Talk. Dan jangan lupa terus juga saksikan semua program-program Nagari TV lainnya. Nagari TV menjangkau lebih dekat, dan sampai jumpa.